nuklir rudal ini adalah aset nasional saya yang dipertahankan 90 juta kan, 90 juta orang Iran yang akan melindungi, memprotek ini semua. Kalau lagi misalnya Israel nyerang lagi fasilitas energinya Iran, Amerika juga getol nyerang fasilitas energinya Iran, yang tadi saya sampaikan bagaimana stereotype leadernya sebenarnya pasti akan dibalas, dan dia memang hobinya membalas dengan masif, panjang dan menyakitkan. Jadi kalau ditanya ya Prof ya, ini kan sebenarnya mungkin sobat-sobat Sindo juga nanya ini nih, kira-kira menurut Prof ini sampai kapan sih perangnya? Mas, kalau bicara sampai kapan perangnya, mungkin Mas, ada insight dari Prof. Iya, Budi ya. Mas telepon dong Mutsaba, Rahbar sama suruh duduk bareng ya. sama Trump gitu kan. Ya. Trump is somebody who has stereotype, character. Dia ini kan gut feeling, orang yang gut feeling itu segala sesuatunya berdasarkan naluri, cepat, quick respond. But sometimes not logic, but sometimes irrational. Yang penting cepat aja, kan gitu kan. Nah kalau misalnya kita little bit kita buka buku Madman Theory, nah ini ada Mas salah satu type of diplomacy ya, bentuk dari diplomasi yang memang ya bergaya pretend to be crazy gitu kan. Nah, pretend to be crazy ini bisa jadi dia crazy, bisa jadi dia tidak crazy. Seolah-olah crazy. Nah, seolah-olah crazy. For what? Deception. Kan dia juga walaupun Amerika dia juga pegang ilmunya Sun Tzu, subdue the enemy, everything in war based on deception, bahwa semua peperangan itu, pertempuran itu berdasarkan akal bulus, berdasarkan penipuan. Nah, dia tipu musuh. Sampai sekarang ini pasti Mas Andri juga bingung, kalau nggak bingung nggak mau nanya saya kan? Betul. Nah, bingung kenapa? Apa maunya Trump ini? Nah, berarti Trump berhasil ke Mas Andri. Berarti dia memang sengaja membuat musuh unpredict situation. Itu yang diinginkan Trump. Nggak mau ada orang yang bisa baca otaknya dia. Ditambah lagi dia yang stereotype-nya, karakternya itu populis. Populis itu bagi dia itu the most important thing adalah mendapuk massa. Nah ini pas banget dengan November ke depan kan. Nah populis, tapi ya masalahnya dia narsis. Narsis ini kan no empathy, raja tega, something lain. Kalau nggak raja tega kan nggak mungkin seperti itu. Nah ini karakter-karakter yang dia punya ini Mas, to my perception, dicoba Mas kawinkan dengan persepsi yang Mutsaba sampaikan. Gitu kan. Mutsaba menyampaikan bahwa kita belum selesai perang kan gitu. Ini kita belum selesai ceasefire ini. Ini kan tahapan perang. Sampai ingat sama Mustafa, kalau semua orang se-Iran ini sudah nggak ada, maka sayalah yang siap untuk meninggal tewas atau mati yang terakhir untuk Iran ini. Nah, terus dia kan selalu bilang nggak ada lagi yang orang masih nawar-nawar masalah nuklir. Nuklir rudal ini adalah aset nasional saya yang dipertahankan 90 juta kan, 60 juta orang Iran yang akan melindungi, memprotek ini semua. Nah, terus ditambah lagi kan komitmennya dia bahwa kalau masih menyerang, saya akan siapkan balasan perang panjang dan sangat menyakitkan. Nah, sekarang Mas Andri kawinkan dua ini. Nah, kenapa kita cukup melihat ini dulu Mas? Kan? Karena ya di dalam kalau Sherman Kent itu dalam 9 komponen strategis, salah satunya pasti ada di situ berbicara tentang biografi dan autobiografi. Maksudnya bagaimana sih stereotype-nya, leadernya, karakternya, exactly. Nah kalau karakternya seperti itu Mas cari irisannya di mana? Gitu loh. Apa artinya? Ya itu akan menjawab pertanyaan Mas tadi. Sehingga the most realistic one, yang paling realistik ke depan, ya damai full enggak lah. Damai cepat enggak lah. Ya. Damai permanen enggak lah. Ceasefire permanen ya ada sebagian yang menginginkan dan ada yang sebagian tidak menginginkan. Jadi memang ini nanti yang ke depan itu ya akan terjadi ceasefire bertingkat, bertahap, berlanjut yang terukur. Kenapa? Begini Mas, karena kita lihat ini dua negara ini juga bukannya dia nafsu banget untuk perang terbuka. Nggak nafsu banget, meskipun ya kalimat-kalimat dari VIP-nya Iran, Legend Ibrahim misalnya mengatakan bahwa
Sudahlah, biarlah Amerika lagi bernegosiasi untuk dirinya sendiri. Kemudian kalau misalnya mau ground attack, ya mau membuktikan Vini Vidi Vici, regime change, kemudian di pegunungan Zagros atau Alborz sana ditancapkan bendera kemenangan. Itu yang saya tunggu, katanya VIP Iran kan. Ayo, datangin saya, kamu lihat saya bagaimana, ayo saya tunggu. Nah, kan nggak selesai Mas ini, Mas. Ini saling provokasi. Nggak selesai, apalagi sekarang ini apakah tidak dilihat sama Iran bagaimana internally, domestically seorang Trump ini kan, bagaimana kongresnya di sana, bagaimana senatnya di sana, gimana terus DPR-nya di sana, bagaimana MA-nya di sana. Nah, ini kan semua dia lagi mempermasalahkan war resolution ini, war power resolution ini, nah, sehingga dia sudah mulai memikirkan just et bellum dan just in bello. Nah, just et bellum itu artinya why you conducting the war? Kamu perang ini kenapa? Alasanmu apa, bos? Jangan perang asal suka-suka Allah, kan gitu kan? Nah, and then just in bello. And then if you conducting the war, kamu kalau melaksanakan perang, how? Kamu perangmu gimana? Proporsionalkah? Nah, pembedaannya seperti apakah? Nah, pembatasannya seperti apakah? Hasilnya seperti apa? Itu kan selalu dibicarakan di hukum. Nah, apakah kamu tidak proporsional, nyamuk kamu serang sama meriam? Nah, apakah kamu tidak membatasi, terus kamu mau hajar dengan weapon of mass destruction? Nah, termasuk nuklir lah. Nah, kan itu pembatasan. Apakah kamu tidak membedakan, ya, ibaratnya anak-anak SD 165 sekolah langsung terbantai di sana, kemudian sekolahan sampai 500 lebih hancur. Nah, ini dia sudah mulai kan, Demokrat mulai berpikir kayak gitu dan lain sebagainya. Otomatis di dalam itu tidak fully 100% agree with Trump, gitu kan. Bagaimana dia AUMP-nya, kan, authorization for using military force, kan. Bagaimana apa itu yang resolution war power resolution ini tahun 73 ini. Nah, dia lagi berkecamuk di sana. Apakah Iran tidak membaca? Membaca, Mas. Nggak mungkin nggak membaca. Jadi kalau misalnya Trump itu baru turun pesawat, nah itulah propaganda warfare. Nah, itulah military campaign yang dilakukan. Dia tidak pernah tidak langsung ambil mic, ya kan, mengatakan yang Iran itu lagi konflik, pemimpin Iran itu yang mana yang bisa dipercaya. That's what you call it, military campaign, propaganda war. Nah, kalau misalnya itu di situ ada wartawan nanya, how about your country, sir? How about your legitimation, gitu kan? Are you legitimate or not? Kan pasti disawat sandal ibaratnya. Kan kalau mau kayak gitu ibaratnya gitu kan. Perang narasinya di sini kuat banget memang ya. Perang narasi Amerika maupun Iran ya. Exactly, Mas. Perang narasi saat ini that's a part of military campaign yang tujuannya kalau Clausewitz bilang itu by other means ya, semuanya ini untuk tujuan politik. Tujuan politiknya Amerika apa? Ya zero tolerance terhadap nuklir, zero rudal dan lain sebagainya, itu tujuan politiknya dia. Yang dia by other means ya, dengan blokade, dengan narasi-narasi itu, dengan dia coexist with coercion ya, boleh berdampingan begini tapi lu tetap gua takut-takutin ya, lu tetap gua ancam ya, lu gua tetap bikin makan tidur tidak nyenyak ya, ya itu politiknya dia. Jadi artinya ini akan panjang sebenarnya. Akan panjang dan yang kejadiannya dan hanya riak-riak terukur tadi ya udah bilang ini. Kalau misalnya pun ada sekarang saling kunci, ya, kan? Senjata tapi ini. saya juga nggak mau Mas Andri nanti ibaratnya gitu, panggil itu bapak itu, dia kemarin katanya mau perangnya mau panjang-panjang, ternyata udah panjang. Nah itu kan dengan catatan, Mas. Iya betul. Dengan catatan. Kalau ini catatan ini ya intinya masing-masing national interest-nya disikat. Nah, disikatlah national interest-nya Iran, katakanlah. Apa itu? Blokade, ada tembakan. Terjadi tembakan. Entah itu tembakan diawali dari kapal-kapal kecil, Swarmboot, apakah itu dari pihaknya Amerika. But if it's happen, nah ini salah satu alasan. Berarti ini yang akan dipolitisasi. Ya, seperti halnya yang terjadi di Havana sehingga Spanyol sama Amerika perang, di Teluk Tonkin sehingga Vietnam War, ya itu dipolitisasi sehingga jadi pecah perang besar. Nah, itu alasan pertama. Kalau lagi misalnya Israel
nyerang lagi fasilitas energinya Iran. Amerika juga getol nyerang fasilitas energinya Iran. Nah itu tadi saya bilang national interestnya dia. Kemudian menghancurkan fasilitas nuklir, ya tetap aja ini akhirnya nggak akan Iran yang tadi saya sampaikan bagaimana stereotype leadernya sebenarnya pasti akan dibalas dan dia memang hobinya membalas dengan masif, panjang dan menyakitkan. Nah sama dengan Amerika. Kalau misalnya ada katakanlah orang Amerika atau personil Amerika ya dalam hari ini yang ada di Teluk, kemudian dia banyak tewas karena disikat sama Iran, katakanlah gitu kan. Kemudian juga Israel, kemudian main lagi itu front line-nya dia, yang Houthi ada di Yaman, kemudian Hizbullah juga masih reaktif, coercion, ya gitu kan, yang ada di Lebanon, kemudian yang ada di Syria, yang ada di Irak, milisi-milisi itu gerak simultaneously. Nah, Amerika kan sudah mikir. Salah satunya kan Amerika bilang, kamu hilangkan lagi, kok jangan bantu-bantu lagi. Ini proksi-proksinya Iran ini ya. Nah, itu kan salah satu keinginan Amerika. Kemudian tiba-tiba misalnya Amerika juga serang Hormuz. Nah, ini kan salah satu leverage-nya Iran. Kenapa? Karena Iran juga kan ngomong ini adalah aset nasional saya. Nah, sedangkan Amerika ini jangan kau jadikan sandra untuk kepentinganmu. Kamu pakai Hormuz. Hormuz ini kan untuk internasional kata Amerika. Padahal ini kan really 100% sovereignty of Iran, kedaulatan Iran. Saya pikir itu Mas. Jadi kalau saya bilang pendek atau panjang, ya itu tadi Mas, tidak akan ada damai sempurna, tidak akan ada damai instan, ya. Kemudian kalau misalnya going to ya, perang terbuka, ya itu tadi Mas, mereka kan punya insentif, insentif masing-masing. Insentif masing-masing itu apa? Iran, Mas. Nah ini on the other hand, katakanlah Mas, berarti Pak, Hormuz, walaupun dia buka tutup, berarti akan ditutup full, akan ditutup. Iran juga mikir Mas, mikirnya apa? Kalau dia tutup terus-terusan, ya gitu kan, bagaimana dengan Iran sama bagaimana dengan Inggris sama Perancis? Ibaratnya Iran ini maunya apa ini? Nutup terus-terusan. Ini kan energi global decrease ini. Apa maunya? Udah kita selesaikan aja lah, kok nggak bisa selesai-selesai ini sama Bapak itu, kan gitu kan. Walaupun dia sudah blockade dan lain sebagainya, udah kita akhirnya apa kan pecah perang regional, ya kan? Karena Iran versus everybody jadinya ya. Versus everybody. Ini ke sana sama aja dengan misalnya Iran mengadakan serangan ke Edge Quarter yang kemarin dia kasih ke negara-negara Teluk. Sedangkan negara-negara Teluk kan sudah selalu saya sampaikan di media dia mulai hedging, sudah mulai lirik kanan lirik kiri bagaimana Arab sudah mulai sama Pakistan soulmate, mulai sama Iran juga soulmate. Nah, apa artinya? Ya dia sudah mulai melihat bahwa world policy ini kok sudah mulai katanya perang cuma sebentar, kok lama banget ini, nggak selesai-selesai dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini sudah memang di mana-mana Mas, pecah. Ya, pecah dalam artian semuanya sedang mencari hidup masing-masing. UEA, ya kan? Ini artinya kongsi-kongsi nanti juga akan bergeser ya? Mau nggak mau Mas. Kerja apa kan ini every second ini berubah semuanya. UEA sudah pakai jalan darat. Dia lihat bahwa Hormuz ke depan ini kayaknya gua nggak bisa nge-HI atau aman deh. Dia buatlah itu jalan darat mulai dari Abu Dhabi sampai Hujairah itu, meskipun Hujairah terserang. Nah, terus sebenarnya Arab juga kan bikin pipa besar di Laut Merah di Yon B itu kan. Apa artinya? Dia mencoba untuk alternatif, tapi ya no matter what alternative you have it, masalah kamu punya alternatif apa. Tapi ya Hormuz is the most efficient one, the most effective one. Yang murah, yang efisien, yang tercepat dan lain sebagainya. Makanya Mas coba-coba ada ini ada second Hormuz. Second Hormuz kan Bab el Mandeb. Oke, kamu punya Bab el Mandeb. Walaupun di Djibouti di sana itu pangkalan negara-negara internasional sudah ke sana semua, termasuk Cina. Cina ini the first one dia letakkan di Djibouti sana. Tapi ingat, di seberang kan ada Yaman dengan Houthi-nya, gitu kan. Nah, ini kan Houthi ini ya pastilah menurut dia kalau misalnya Bab el Mandeb ini second Hormuz ini tertutup, kalau misalnya Hormuz tertutup, Bab el Mandeb tertutup dan udah selesailah
maksudnya energi global ini benar-benar terpuruk, gitu kan. Udah terpuruk karena dua tempat itu. Ya meskipun kita masih punya Tanjung Harapan lah, mau kita masih punya Selat Malaka dan lain sebagainya. Ya tapi kan harus muter, Mas. Dan lebih tinggi nanti. Tinggi. Itulah Tapi Pak, sebenarnya kekuatan Iran di penguasaan Hormuz itu sendiri seperti apa, Pak? Dalam hal kekuatan militer. Ya, kalau bicara kekuatan militer di Hormuz, Mas, tadi kan belum saya lanjutkan bagaimana improvisasi saya, bagaimana dia kemandirian saya dalam membuat alutsista, yang kalau tadi contoh aja pesawat yang dikasih Amerika kok masih bisa dioperasikan dengan baik dan orang ternganga-nganga melihat itu kan masih belum cukup, Mas. Dia kan juga air superiority-nya dia punya Eagle 44. Eagle 44 itu disembunyikan di gua ya sepanjang Zagros sana yang dia punya hanggar di mana hanggarnya itu completely built up perfectly gitu, kayak kita hanggar bikin di Halim atau apalah, semuanya lengkap, depotnya lengkap, chain of command-nya lengkap, mirip kayak di Lanut gitu ya. Ya, itu kan exactly the same. Nah, itu kalau misalnya dia tunnel warfare kan berarti habis air strike kemudian dia tiba-tiba keluar dari situ, kemudian masuknya nggak tahu, tidak diketahui, tiba-tiba serangan masif dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya dia naval strike dia akan jemput dengan rudal pesisirnya dia, kemudian dia jemput juga dengan ranjau lautnya dia. Ranjau laut ini kan bukan hanya sekedar Mas, isapan jempol. Ranjau laut ini kalau misalnya kita habisin, kita main swipe gitu ya, kita bersihin 90%, kan nggak mungkin bersih semua. Betul. Nah, kita kayak 10% itu udah cukup, Mas, untuk bikin Hormuz gundah gulana gitu kan. Lagian, kalau misalnya Mas kembali lagi ke Hormuz karena Mas bicara to the point ya. Nah, itu baru katakanlah ranjau laut. Bagaimana dengan SWOM-nya dia? SWOM-nya dia yang tadi yang sampaikan dari awal, jangan sampai create Havana atau Teluk Tonkin yang buat politisasi perang besar. Kenapa? Karena SWOM ini gerakannya cepat, kecil-kecil, ya kan, yang akan berhadapan atau mengantisipasi kapal-kapal canggihnya Amerika. Nah, kenapa? Ya kita kan mengenal saturation war, war of saturation. Artinya kehebatan kualitasmu, IT-mu, tapi kalau secara kuantitas kamu kalah dengan musuh dan itu kuantitas itu abundant, much more gitu. Ya mau nggak mau akan terjadi saturation war, akan ada kekalahan di sana. Belum ada lagi rudal anti kapal, belum lagi yang tadi saya sampaikan bagaimana ranjau laut. Ranjau laut ini kan banyak macamnya, ada yang kinetik, ada yang magnetik. Kalau kinetik itu dia hanya mendengar ini aja, desingan aja meledak. Kalau ada lempengan baja melewat berarti kapal melewat kemudian dia meledak. Belum lagi penempatannya, ada yang zaman dulu sih terapung. Nah sekarang kan bisa diatur keterapungannya sampai sejauh mana, kedalamannya ke bawah, sehingga kapal kalau kapal-kapal kecil nggak semuanya tewas lah. Itu kan hanya kapal yang masuk ke dalam agak kedalamannya baru dia. Nah, apa artinya, Mas, selain Shombut, kemudian kapal IRGC yang super cepat itu. Nah, dia juga kan punya Takafaran. Ini kan pasukan khusus marinirnya dia, gitu kan. Nah, kalau misalnya dia berangkat katakanlah sampai menuju pantai, kan pasti nanti disusul, akan dihadapi sama No-Head ini, airborne-nya dia yang canggih ini. Ini semua kan gabungan IRGC sama Artes. Nah, saya belum sampaikan sama Mas tadi bahwa di Velayat Evaki dia mengenal ada supreme leader, ada rahbar, di bawah rahbar presiden. Jadi bukan berarti kalau presiden ini the only one, Mas bisa aja Mas itu CS sama presiden. Tapi belum tentu CS sama. I couldn't guarantee bahwa Mas Andri bisa CS sama rahbar. Iya. Gitu Mas. Nah, itu berlapisnya dia. Mas termasuk Teguh, tentaranya berarti kan ada banyak kan, ada Garda Revolusi, ada tentara yang biasa. Nah itu dia. Makanya yang biasa itu yang saya bilang Artes itu ya yang tadi Mas tanya sama saya SUS 82 di Australia. Saya SESCO undergraduate di Filipina, saya Lemhanas dan lain sebagainya. Artes kan Mas. Tapi kalau misalnya Pasdaran IRGC tadi Garda Revolusi ya tidak perlu background historical, educational background yang too much lah. Tapi dia yang jaga Velayat Evaki. Dia yang jaga ideologi itu. Dia yang jaga RII sampai titik darah penghabisan. Dan Mocaba ini alumni dari IRGC. Makanya sekarang ya bisik-bisikannya itu
ini sebetulnya negara RII atau negara IRGC nih. Nah, something like that. Apa artinya? Jadi ya undoubtable. Kalau yang namanya mustabah ini terus lembek-lembek itu sudah nggak diragukan lagi. Dia lebih kuat. Ininya lebih keras daripada Rahbar, daripada bokapnya. Gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, Mas, di pantai dihadapin seperti itu, dan tentunya selalu saya sampaikan kalau misalnya dia lanjut ke ground attack, ya yang selalu dibilang sama para petinggi-petinggi Iran, welcome to the club, jadi selamat datang di klub kita. Klub kita ya, bahkan dia bilang. Iya, klub kita itu maksudnya klub 8 lapisan. Gitu. Habis No Head sama Takafaran, ya dia akan ketemu sama Fatehen, ketemu lagi sama infanteri mekanis. Infanteri mekanis itu gabungan IRGC sama Artes, di mana di sana Armet, Arhanud, Lapis Baja, ratusan dia ada di sana.